Selamat malam, salam sejahtera. Saya ucapkan untuk seluruh member dan peserta Zoom webinar malam hari ini dengan tema Invest in Bad Times atau Corona Invest ya. Kalau saya ngelihatnya gini, Corona ini sebenarnya namanya bagus banget ya. Jadi sebelum Corona ini terjadi, saya ini lagi seneng-senengnya nonton miniseri di Netflix yang berjudul The Crown ya. The Crown itu cerita tentang kehidupan Ratu Elizabeth sejak dia kecil sampai dengan sekarang-sekarang gitu. Nanti episodenya masih terus bergulir ya. Crown ini mahkota ya. Jadi melambangkan sebuah kekuasaan dan juga melambangkan sebuah keagungan ya. Cuman kok abis nonton film ini terus tiba-tiba muncul penyakit corona ya. Jadi corona itu ya memang berasal dari kata crown atau coronation atau pemahkotaan gitu ya. Nah, bentukannya karena bentukan virusnya itu menyerupai mahkota, menyerupai corona, makanya disebut sebagai coronavirus ya. Nah, dan banyak orang tidak menduga bahwa impact dari corona ini akan sebegitu masif sehingga bisa membuat hampir seluruh dunia ini cripple ya. Dunia ini hampir berantakan gitu ya. Padahal dulu ketika kejadian pertama terjadi di Cina sekitar akhir Desember atau dekat-dekat Imlek seperti itu, banyak orang menduga bahwa containment dari virus ini pasti hanya akan ada di daerah China only gitu ya. Dan ternyata sekarang sudah lebih dari 2,3 juta orang terpapar dengan penyakit ini dan sudah membuat ratusan ribu orang di seluruh dunia ini meninggal dengan Amerika sebagai negara yang paling mengalami kalau saya bilang yang the most devastating country itu adalah di Amerika Serikat. Disusul dengan teman-teman tahu ada Spain, ada Italy, dan juga Jerman, sekarang France ya, which is mereka adalah negara-negara yang cukup kuat dari sisi ekonominya di dunia ya. Kalau kita lihat kalau di Amerika itu memang Amerika nomor 1. Kemudian kalau kita lihat di Eurozone itu sekarang Jerman kena, Italia kena, kemudian Prancis kena ya. Jadi artinya 3 negara utama Eurozone juga udah bermasalah, ditambah dengan UK yang habis Brexit deal juga itu bermasalah. Jadi memang ini akhirnya bukan hanya menjadi isu China only tapi menjadi global issue ya. Jadi ini isunya mungkin jauh lebih parah ketimbang kejadian ketika tahun 2008 subprime mortgage crisis di Amerika yang mengakibatkan Lehman Brothers collapse dan juga mengakibatkan Bear Stearns diakuisisi. Nah, sekarang kita cerita dulu tentang hal-hal yang gampang dulu ya. Nah, kenapa sih kita berinvestasi ya? Nah, kalau saya boleh ceritain sedikit tentang investasi, mungkin teman-teman sebagian udah ngerti gitu ya, bahwa kegiatan investasi itu prinsipnya adalah menunda pengeluaran hari ini untuk pertumbuhan nilai aset di masa depan. Ya. Jadi kalau orang-orang yang sekarang work from home gitu ya, duitnya tadinya buat beli Starbucks gitu ya, duitnya tadinya buat bayar Gojek, bayar taksi gitu ya, itu kan terjadi penundaan pengeluaran ya. Nah, apakah penundaan pengeluaran ini bisa dikonversi menjadi sesuatu yang punya nilai di masa depan? Nah, seperti itulah investasi bisa dilakukan. Ya, makanya kalau beberapa financial planner itu kan bilang bahwa kalau kita punya income 100, 60 kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari, ya, 10 untuk melakukan charity, zakat, ya seperti itu. Lalu 20-nya dibuat investasi dan 10%-nya lagi mungkin untuk proteksi investasi, untuk proteksi asuransi. Nah, jadi bobot yang 20% ini justru harusnya dipergunakan secara optimal sehingga ada nilainya di masa depan. Nah, sekarang dengan pengeluaran kita berkurang di era corona ini, harusnya kita bisa menyisihkan sebagian dari pengeluaran yang tertunda itu untuk hal yang bermanfaat di masa depan. Nah, kenapa kita berinvestasi?
Yang pertama, investasi itu adalah upaya kita untuk mengamankan nilai uang yang terus turun ya di masa depan ya, karena pengaruh inflasi ya. Kita tahu bahwa inflasi itu menggerogoti keuangan, inflasi itu meruntuhkan nilai uang yang kita punya. Bayangin aja dulu gitu ya, kita mungkin makan KFC 2.200 udah kenyang gitu ya tahun 80-an. Sekarang KFC udah harga udah minimum paketnya udah mulai harga 37.000. Nah, ini merupakan gambaran bahwa nilai uang yang kita punya itu kecenderungannya turun ya. Nah, selain itu, investasi juga bisa kita pakai untuk mencapai target finansial di masa depan. Ya, misalnya ada yang mau pensiun, ada yang mau berangkat umroh, ada yang mau membantu pendidikan anak. Nah, ini semua bisa dipakai dengan cara investasi. Nah, inilah kenapa saham sangat kritikal untuk instrumen di investasi saat ini, apalagi dengan kondisi krisis yang seperti sekarang. Nah, prinsip dasar investasi itu harus teman-teman pahami, bahwa investasi itu berbeda dengan menabung, ya. Karena di investasi ada prinsip jual dan beli instrumen atau beli dan jual instrumen. Ingat ya, ada konsep membeli dan konsep menjual, ya. Sedangkan kalau yang namanya menabung itu kita menyimpan dan menarik, ya. Nah, simpan tarik ya. Mungkin kalau sekarang teman-teman lebih banyak nariknya mungkin di periode kayak sekarang nih. Oh, butuh buat beli masker, butuh buat beli vitamin, butuh buat banyakin Gojek, bayar AC lebih banyak gitu ya. Nah, karena saham atau investasi itu ada pergerakan naik turun ya harga, sehingga investasi itu punya resiko. Ya, teman-teman yang di grup, yang di biasa belajar, yang biasa trading saham atau investasi saham kan juga nilainya sebuah saham itu harganya kan juga turun ya. Ada yang ngarep BBRI 2.400, ada yang ngarep BRI segera ke 3.000, ada yang ngarep BRI ke 1.600. Nah, ketika ada pergerakan naik turun seperti ini artinya ada resiko ya. Makanya di saham itu yang perlu kita pahami adalah it is a two ways approach gitu ya, a two ways view yang harus teman-teman lihat. There is a risk, there is a return. Berbeda dengan menabung ya. Teman-teman dengan menabung itu tidak ada risiko sama sekali ya. Mungkin hanya risiko biaya bulanan dan juga akan ada reward tapi sedikit berupa bunga. Bunga pun mungkin hanya 0,5% gitu ya. Nah, makanya ini yang membuat kenapa di Indonesia sekarang ini banyak sekali grup-grup saham ya. Ada grup saham cuan ala Warren Buffett, teknik ngebully saham gorengan ya. Indeks naik, indeks turun, saham tetap cuan. Ada grup-grup seperti itu ya. Tapi teman-teman nggak pernah kan lihat ada grup investasi deposito Bank Mandiri, teman-teman nggak pernah ada. Atau di sini bergabung teman-teman belajar tentang cara mengoptimalkan deposito BCA, nggak ada. Ya. Nah, instrumen dalam sebuah investasi itu bisa berupa fisik, bisa berupa aset kertas seperti surat berharga SBSN ya, Syariah Nasional, Syariah Negara, Sukuk ya, Sukri gitu ya, ada obligasi, ORI, ada penyertaan saham, reksadana, unit link. Nah, karena ada prinsip jual dan beli instrumen, maka ketika kita berinvestasi pastikan membeli saat harga instrumennya murah dan menjual saat instrumennya naik ya atau menjadi mahal. Jadi ini yang perlu teman-teman capture ya. Jadi yang namanya investasi itu membeli saat harga instrumennya murah dan menjual saat instrumennya naik. Jangan dibalik. Kalau dibalik namanya nyangkut. Ya. Apa orang nyangkut itu? Orang nyangkut adalah membeli pada saat harga instrumennya naik atau mahal dan menjual pada saat harga instrumennya murah. Coba tunjuk tangan siapa yang masih ada nyangkut di sini coba. Siapa yang lihat tunjuk tangan coba. Ada beberapa yang nyangkut ya. Nah, karena teman-teman tidak
memperhatikan aspek pertama dari teori berinvestasi, membeli saat instrumennya murah dan menjual saat instrumennya naik. Nah, kapan sebuah instrumen itu akan memiliki harga paling murah adalah ketika terjadi krisis. Ingat ya, instrumen akan memiliki harga murah saat terjadi krisis. Ya, kecuali mungkin kayak emas ya, justru emas pada saat krisis karena safe haven atau instrumen yang dipakai untuk melindungi nilai, itu emas cenderungannya naik. Ya, tetapi overall instrumen-instrumen kayak rumah, kayak tanah, kemudian kayak bangunan, saham, reksadana, unit link, pada saat terjadi krisis itu harganya akan lebih murah. Nah, ketika kita berbicara tentang investasi, kita harus melihat ada yang namanya konsep harga dan ada lagi konsep nilai. Ya. Harga adalah jumlah uang yang kita bayarkan untuk membeli sebuah instrumen. Misalkan harga tanah 1 juta semeter. Harga emas 900.000 per gram. Harga BRI misalkan 2.800 per lembar. Nah, itu adalah harga. Ya. Nah, harga ini menjadi sesuatu yang kita pakai untuk menukar untuk membeli instrumen tersebut. Ya. Makanya kalau saya pribadi, saya lebih cenderung membeli instrumen-instrumen seperti saham karena saham punya harga, punya nilai. Berbeda dengan rumah. Rumah itu kita nggak bisa nilai. Kita hanya tahunya harga. NJOP-nya berapa, kali berapa meter, gitu kan. Nah itu harganya. Mungkin nanti nilainya akan berbeda, gitu kan. Tapi menilai apakah sebuah rumah yang dalam satu komplek punya harga lebih mahal atau lebih rendah, mungkin nanti teman-teman akan lebih sulit menilainya. Karena kenapa? Oh, rumah itu lebih murah karena lantainya teraso. Oh, lantainya keramik. Yang ini lantainya lantainya porselen gitu kan, atau lantainya marmer. Oh, yang itu batanya pakai batako, yang ini pakai bata merah gitu ya. Nah, itu akan sulit sekali gitu ya kalau menilai komponen kayak rumah antara harga dan value. Tetapi kalau di saham atau di pasar modal, value itu adalah nilainya dari instrumen yang kita beli. Ya. Misalkan kita membeli saham bank CIMB Niaga di harga 710 per lembar, padahal nilai bukunya secara sistem akuntansi atau sistem pembukuannya itu adalah 1.722. Jadi harga sekarang hanya 41% dari nilai sebenarnya menurut pembukuan. Ya. Nah, ini yang disebut sebagai under value. Ya, jadi what you pay actually is much cheaper than what you get. Ya. Jadi harga is what you get. Value is what you get, harga is what you pay. Ya. Nah, ini sumber dari RTN-nya teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman bisa lihat saham-saham yang teman-teman beli itu harga dan nilainya berapa, ya. Nah, ini yang perlu teman-teman tahu ya. Nah, kita patut bangga sebagai orang Indonesia ya, karena sejak awal 2020 harga instrumen saham di Indonesia ini cenderung turun. Bahkan Indonesia mencetak rekor sebagai negara di ASEAN yang turunnya paling dalam ya, 26,43%, ya. Jadi Indonesia itu nomor 6 paling dalam di ASEAN, nomor 13 di Asia Pasifik, ya. Jadi juga nomor buntut juga, dan Indonesia nomor 29 di dunia. Ya. Jadi teman-teman ngelihat data ini jangan bilang, wah ini jelek nih. Jangan. Kalau teman-teman punya mental investasi, teman-teman bilang, wow, Indonesia udah terkoreksi paling jelek se-ASEAN dan se-Asia Pasifik. Aku harus siap-siap. Kapan ini menjadi kesempatan buat gue untuk masuk di pasar modal. Ya. Jadi jangan dilihat minus 26%, ya ini rankingnya jelek gitu loh. Tetapi
Artinya apa? Artinya harga instrumen di Indonesia itu paling terkoreksi. Ya. Ini sumbernya dari IDX data pasar, laporan statistik. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kemudian yang paling menarik adalah saham-saham unggulan atau blue chip itu terkoreksinya masif. Ya. Contoh ya, di tahun 2020 terkoreksinya cukup masif. BRI terkoreksi 35%. Bank Mandiri 42%, Astra 45%, BNI 47%, Barito Pasifik 34%, TPIA 24%. Artinya, kalau teman-teman beli kemarin pun, posisi teman-teman itu 35% lebih untung ketimbang orang yang punya BBRI di awal tahun. Ya, jadi teman-teman bisa bangga gitu loh. Boys, gue ini udah punya harga BRI 35% lebih murah ketimbang awal tahun. Gitu. Nah, ini menjadi berkah buat teman-teman. Karena kenapa? Artinya teman-teman punya keunggulan dibandingkan dengan orang-orang yang membeli di awal tahun. Bayangin ya, Astra sudah terkoreksi hampir 50% dari posisi di awal tahun. Bank Mandiri terkoreksi hampir 50% dari kondisi di awal tahun. BNI juga sama. Ya. Dan ini menjadi kesempatan buat teman-teman untuk masuk ke pasar saham. Ya. Saya nggak mau dengar curhat teman-teman bilang, "Ya Om, saya masih punya BRI ini di harga 4.500 gitu." Ya itu beda. Ya itu beda cerita lah, teman-teman bisa belajar di kelas saya teknik gimana caranya mengaverage gitu ya. Kalau sekarang saya hanya mau memberikan informasi bahwa kita ini sudah punya keunggulan kalau mau masuk di level-level harga sekarang pun kita sudah lebih advance ketimbang teman-teman yang sudah membeli di awal tahun. Ya. Tapi jangan lihat di yang saham-saham yang di atas tuh ya, STTP, Kare, Arto gitu ya. Dada itu mah saham-saham yang nggak perlu teman-teman lihat. Lihatlah di Laggard ya. Lihatlah di Laggard 2020 Movers itu isinya saham-saham blue chip semua. Ya. Ini data juga ada di idx.co.id, data pasar laporan statistik. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, dalam setiap krisis itu ada peluang ya. Peluang rally harga instrumen pasca koreksi dalam waktu yang jangka panjang. Jadi ingat, sesuatu yang turun pasti akan naik. Sesuatu yang naik pasti akan turun. Ya. Makanya kalau kita lihat gitu ya, kita lihat di beberapa filosofi pasar modal di dunia itu kan disebutkan bahwa bull market born on pessimism. Ya. Jadi yang namanya pasar bullish itu akan lahir ketika banyak orang sudah pesimis. Ya. Bull market born on pessimism, ya. Grow on skepticism. Jadi ketika orang-orang skeptik gitu ya, jadi bilang nggak mungkin lah gitu, lu salah, analisa lu nggak bener gitu ya. Dan itu justru pada saat seperti itu biasanya growing, ya. Jadi born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism. Nah, ketika akhirnya terus dia mulai naik, baru orang bilang optimis gitu. Ternyata lu bener ya, saham itu bagus ya, naik terus nilainya ya, bla 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 bla. Gue mau invest lebih banyak di sini. Nah kayak gitu. Dan akhirnya die on euphoria. Ya, die on euphoria. Makanya kemarin ketika sebelum krisis itu sebenarnya kan sudah mulai euforia. Di pasar Amerika sudah mulai euforia. Sebagai contoh, euforia yang terjadi di pasar Amerika pada saat itu. Donald Trump bilang, in my presidential time, Dow hit the highest level. We add more job than all the presidents in the United States before me, gitu ya. Nah, that's euphoria. Makanya akhirnya kehantem sekarang. Ya, jadi dalam setiap krisis itu ada peluang. Peluang apa? Untuk lahirkan orang-orang kaya baru. Ya. Nih saya pernah bikin tulisan bahwa jumlah orang kaya baru di Amerika itu bertambah 63% pasca krisis.
Jadi waktu krisis subprime mortgage tahun 2008 yang akhirnya memantul di bulan Maret 2009, Dow itu melakukan rebound dan rally sampai 208 minggu. Ya. Untuk sampai ke level harga pada saat 14.000 saat dia krisis itu, ya. Dalam waktu 4 tahun, Dow tumbuh 113% atau dengan annual rate 25%. Dan ini adalah prestasi. Dibandingkan dengan saat itu, yield surat utang hanya 1,43% per annum. Jadi sekitar 20 kali lipat. Ya, makanya kita harus optimis bahwa setelah market ini pulih, ya, rally-nya akan panjang. Ya. Dan ketika terjadi rally dan ketika pulih, ini akan melahirkan orang-orang kaya baru. Ya, bayangkan di Amerika 2008 pasca krisis itu ada pertumbuhan orang kaya, kita sebut high net worth people atau high net worth individual, itu dari 2,46 juta menjadi 4 juta, naik 63%. Ya. Dan ini terus berlanjut sampai tahun 2019 kemarin, angkanya mencapai 5,32 juta. Jadi ada kenaikan lagi 1,3 juta. Ya. Jadi teman-teman bayangin ya, rally 208 minggu, orang kaya baru lahir 63%. Kita harus menjadi bagian dari situ. Sekarang tunjuk tangan, siapa yang mau menjadi bagian dari recovery pasar modal pada saat market terjadi rally? Ya. Nah, semua pasti mau. Dan ini jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai misalnya, kapan ya ke 4.000 lagi levelnya, ikutin aja. Jangan main tebak-tebak buah manggis. Ya. Banyak orang ngarep, kapan ya BRI ke 2.000 lagi, 2.400 lagi, kapan ya BRPT ke 426 lagi. Nah, ini semua kita jangan main tebak-tebak buah manggis. Ikuti aja analisanya, ikuti aja trennya, ikuti aja retracement-nya. Kan belajar gitu dari saya, dari Satrio, dari Project gitu ya, untuk melihat market secara lebih realistis. Ya. Nah, selanjutnya ini tulisannya udah ada di sahamologi.id, teman-teman bisa baca ya. Kenapa membeli saham pada saat krisis ini penting? Ya. Kita harus lihat sendiri dari prinsip harga dan saham dan value perusahaan. Harga saham ini dicatatkan setiap hari. Sedangkan value perusahaan itu dicatatkan di akhir periode laporan keuangan. Triwulanan, semesteran, tahunan. Ya. Nah, harga itu bereaksi lebih cepat terhadap krisis, sedangkan value bereaksi lebih lambat. Perubahan harga terjadi tiap hari, perubahan value hanya terjadi setiap rilis laporan keuangan rutin. Makanya kalau seorang trader itu mengamati perubahan harga, seorang investor mengamati perubahan value. Ingat ya, investor mengamati perubahan value, trader mengamati perubahan harga. Makanya ilmunya beda. Kalau trader ilmunya technical analysis, kalau kalau investor ilmunya fundamental analytics. Ya, karena yang di observe adalah value-nya. Bukunya gitu ya, laporan keuangannya, income statement-nya ya. Kalau trader itu price pattern-nya, price trend-nya gitu ya. Volume price-nya seperti itu ya. Nah, jadi membeli saham saat krisis ini penting karena satu, harga berubah tiap hari, kalau value berubah pada saat rilis laporan keuangan. Ya. Nah, contoh membeli saat krisis. Ini saya ambil contoh kasus saham PTRO ya. Selama year to date itu PTRO turun 11,21%. Ya. Ini saya rubah dulu sebentar, 11,21%.
Saya bacanya kok yang ketiga bulan ya, salah tandanya tuh. 9,21%. Maklum umur udah tua, jadi kadang-kadang agak salah ngebaca itunya ya. Jadi dalam 1 tahun year to date itu PTRO turun 11,21%. Dalam 1 bulan rentang pergerakan harganya dari 860 sampai 1480. Dengan harga terakhir 1425 itu setara dengan 44% nilai bukunya senilai 3.330. Ya. Nah, ini contoh ya. Jadi saham ini dalam 1 tahun turun 11%, rentang pergerakannya dalam sebulan 860 sampai 1480, dengan harga terakhir 1425 itu nilainya masih lebih rendah 44% dari nilai bukunya. Ya. Nah, kalau kita sudah membeli saham, kita udah analisa siapa yang jadi champion saham kita, ya kita harus fokus, kita liatin apa yang menjadi nilai lebih dari saham yang kita beli. Karena kenapa? Yang namanya fundamental itu nggak bohong gitu loh, ya. Fundamental tuh nggak bohong, perusahaan untung tuh nggak bohong, perusahaan bagus itu nggak bohong, ya. Makanya teman-teman harus pilih championnya apa. Jangan semua saham mau dijadiin champion gitu ya. Teman-teman harus make effort, harus betul-betul melakukan penilaian. Makanya kita juga di Sahamologi, di Tetra juga udah kasih teman-teman kesempatan. Oh, kamu kalau mau investasi, pilihlah saham-saham under value. This is how you do it. Kalau kamu mau trading harian, kamu harus pilih saham-saham berkarakter seperti ini. This is how you do it. Jangan dibalik-balik gitu loh, ya. Nah, jadi ketika teman-teman sudah memiliki skill dan memiliki knowledge yang tepat, teman-teman pasti tidak akan pernah merasa kecewa ketika teman-teman membeli sebuah saham. Karena teman-teman akan punya what is your reason behind picking that stock and put it on your portfolio. Gitu ya. Nah, ini yang harus teman-teman kuasai. Makanya I'm quite surprised to see like more than 1,000 people belajar pada saat periode work from home sekarang. Mungkin kalau dulu-dulu pada saat market bullish, teman-teman ada yang nawarin, ini loh cara memilih saham under value, teman-teman pasti nggak mau. Ibarat kata gini, kalau market lagi bullish mah, monyet beli saham apapun juga untung. Bener nggak? Kalau market bullish, monyet suruh enter juga untung. Bener apa nggak? Tunjuk tangan coba yang merasa bener. Kalau market lagi bullish, coba market lagi bearish. Beli Unilever aja salah. Beli Bank Mandiri turun. Beli BRI kemarin 3560 turun semua. Ya kan? Makanya this is the time. This is the time for you to pick your own champion. Ya. Pick your own champion. Metodenya mau pakai apa? Metode-metodenya banyak, teman-teman bisa pilih nanti. Kita di kelas-kelas sahamologi banyak banget pilihannya, ya. So, pick your own champion. Ingat, tahun 2018 kita dikhawatirkan akan ada siklus krisis 10 tahunan. Ya. Nggak kejadian. Udah ditunggu-tunggu, orang udah cerita macam-macam, in this year we will have a crisis, bla 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 bla, nggak muncul. Tahun 2019 kita khawatir perang dagang Cina, ya. Kok bursa Amerika malah all time high, nggak muncul. Kok dilalah 2020 ada pandemi penyakit yang akhirnya bisa menciptakan resesi dunia. Ya, ada penyakit, ada virus ya yang menular dari dari droplet ya, yang dalam 1 hari bisa menularkan puluhan ribu atau ratusan ribu orang, sehingga membuat banyak negara melakukan lockdown, melakukan pengurangan aktivitas, social distancing, physical distancing, dan lain-lain, yang justru ini membuat krisis atau membuat recession.
Ini sesuatu yang memang ada yang bisa menduga, ada yang tidak bisa menduga. Ada yang bilang, oh this is the black swan, ya, the black swan, ya. Inilah angsa hitamnya, gitu ya. Nah, teman-teman, orang baru bisa ngomong seperti ini setelah kejadian. Tapi sebelum kejadian terjadi, orang pasti nggak ada yang menduga. Bayangkan, pemerintah kita pun di awal-awal juga tidak menduga it will affect this whole country. Menterinya bilang, ini sembuh sendiri. Ya, gitu kan. Dan ternyata sekarang udah claiming banyak ratusan jiwa. Dan sudah membuat ekonomi sampai kepayahan. Banyak orang unemployed. Ya, makanya kita baru bisa ngomong seperti ini setelah it happens. Before it happen, kita nggak bisa ngomong apa-apa. Nah, apa sih tanda-tanda mulai terjadi krisis gitu ya? Ya. Yang pertama, bursa saham global sudah turun lebih dari 20% dari level tertingginya. Itu tanda pertama, ya. Tanda pertama kalau namanya krisis. Yang kedua adalah naiknya harga instrumen safe haven seperti emas. Ya. Kenapa? Ketika instrumen safe haven itu naik, artinya risk appetite orang itu anjlok. Risk appetite itu bisa dilihat dari pasar modal, karena pasar modal adalah instrumen yang beresiko. Ya, makanya ketika instrumen safe haven naik, ya, kemudian bursa globalnya turun, that's a sign of crisis that people are shifting from riskier asset to more safe asset. Ya, yang berikut adalah tingginya angka layoff. Layoff itu PHK. Yang kedua tingginya furlough. Kalau furlough itu dirumahkan. Ya. Dan juga angka pengangguran. Di Amerika sendiri kalau teman-teman lihat initial jobless claim, kemudian continuing jobless claim, itu sudah di atas 16 juta. Ya. Artinya apa? Semua pekerjaan yang sudah di-create sejak akhir 2008 itu hilang semua. Jadi kan abis krisis di Amerika, terus Amerika bikin bikin measurement kan sampai di era Donald Trump. Oh, Donald Trump bilang, in my era, this is the highest the lowest unemployment rate in the history of America. Dan sekarang apa yang diomonginnya itu hilang dalam waktu 2 bulan. That's the sign of crisis. Ya. Yang keempat, ya. Apa tanda-tanda krisis itu adalah sudah munculnya pemberian stimulus kepada ekonomi oleh bank sentral dan pemerintah. Setiap hari kita dengar cerita, The Fed kasih stimulus, Bank Indonesia kasih stimulus, ini kasih stimulus, kasih stimulus. Itu artinya apa? Itu artinya sudah ada krisis. Ketika bank sentral melakukan buy aset ya, buy obligasi ya, itu adalah tanda dari krisis. Untuk meningkatkan liquidity-nya. Kelima itu adalah pemerintah sudah keluarkan undang-undang penyelamatan ekonomi termasuk safety net. Ada yang ngasih cek pengangguran kayak di Amerika $1.200 per bulan. Ada yang ngasih bailout ya. Airline di bailout, itu tanda juga krisis. Ada lagi yang berikutnya kayak di Kanada juga sama dikasih 2.000 Canadian dollars, itu krisis. Di sini ada BLT 600.000, itu juga tanda krisis. Dan yang terakhir dari semua tanda-tanda ini adalah pertumbuhan ekonomi akan turun 2 kuartal berturut-turut sebagai definisi technical resesi. Kemarin Cina udah bilang, my GDP this quarter is turun minus 6,8%. Jadi kalau kita besok ngelihat data Indonesia juga turun dibandingin dengan periode yang sama tahun sebelumnya, artinya it's normal. Ya, it's normal. Jadi jangan expect lah gitu. Jangan expect Jokowi dan Sri Mulyani pada saat krisis seperti ini ekonomi tumbuh normal. Jangan.
Makanya saya kemarin ketika baca berita bahwa S&P mendowngrade Indonesia sovereign bond dari BBB stable menjadi negatif, that's normal. Justru yang nggak normal itu kalau mereka tidak mendowngrade. Artinya apa? Loh, kok ekonomi sempoyongan gini, keuangan negara lagi tambal sulam pindah anggaran kok dianggap aman-aman aja. Nah itu justru visi, itu ajaib gitu loh. Makanya itu normal karena itu adalah tanda krisis. Ya. Nah, kita lihat sekarang. Ya ini berita-beritanya kan tiap hari muncul berita-berita kayak gini. Ya, ada berita tentang 2 trillion relief package, IMF melakukan prediction bahwa this is the worst economic fallout since the Great Depression 20s gitu ya. BLT kasih disebar dari ojol, US Weekly claim. Nah, ini berita-berita buruk semua. Ya, berita-berita buruk. Nah, berita-berita buruk ini sebenarnya menjadi sinyal bahwa the bear is almost die. Karena dalam psikologi dalam psikologi bursa saham, bear will die on bad news. Ya, kalau bull die on euphoria, ya, maka bear will die on bad news. Jadi kalau bad newsnya udah keluar semua, ini sudah tanda bahwa the bear is almost die. Tapi namanya mati nggak kayak kita mati terus ditembak dor, terus mati besok bullish, enggak gitu loh. Ya pelan-pelan dia sakit dulu, nyesek, gerakannya udah makin lambat, sampai akhirnya dia betul-betul mati, baru bullnya muncul. Ya, nah ada peluang dari krisis ya untuk trading dan investasi saham. Ya, nah jadi IHSG ini udah terkoreksi 39%. Ya, dan dalam 4 pekan ini kecenderungannya sudah mulai ada penguatan sementara jangka pendek. Nah, ini bisa jadi kesempatan buat para trader dan para investor untuk mulai melakukan transaksi jual beli. Ya, kenapa? Kita lihat, kita bedain dulu antara trading dan investasi ya. Kalau trading itu jangka waktunya pendek. Investasi jangka waktunya panjang. Kalau orang trading, keuntungannya dari pergerakan harian jangka pendek. Sedangkan kalau investasi apresiasi harga untuk jangka panjang. Analisisnya, kalau trading pakai analisis teknikal, ya, atau analisis market variabel. Kemudian analisis lain pendukung, sentimen-sentimen yang sifatnya jangka pendek. Tetapi kalau yang namanya investasi, itu menggunakan analisis fundamental. Ya, karena tadi ya setiap 3 bulan di-review. Nah, tujuan dari investasi dan bagaimana mencapainya juga berbeda. Ya, kalau trading itu memperoleh keuntungan dengan cara apapun, ya, mau itu pakai cara bandarmologi, mau pakai itu cara tick chart, mau pakai itu cara pakai margin, mau itu pakai cara nge-short ya kalau di Amerika bisa gitu ya, selama nggak melanggar hukum itu boleh. Nah, tetapi kalau yang namanya investasi itu memperoleh keuntungan dengan memperhatikan faktor rasionalitas. Contoh gini. Sebuah perusahaan harganya naik terus, ya, sampai mungkin 30 kali dari nilai bukunya, ya. Nah, teman-teman harus cari rasio gitu. Ini bener nggak sih dia akan terus naik? Kayaknya sih nggak mungkin, karena teman-temannya itu rata-rata harganya cuman 4 atau 5 kali dari nilai bukunya. Kalau terlalu tinggi, artinya ada bubble. Kalau bubble-nya meletus, turunnya dalam. Nah, itu pakai rasio seperti itu. Ya, bisa dibaca ini tulisannya Satrio ya, ketika trading berbeda dengan investasi, ya. Nah, sekarang kita lihat di market ya, dari pengobservasi kita selama beberapa tahun terakhir, April dan Juli itu marketnya cenderung sideways, terkonsolidasi, ya. Nih ya, ini 2019, 2018, 2017, 2016. 2015 itu ada China crisis, jadi itu turun. Ya. Dan kita lihat sekarang juga, ini juga sama ya, ini juga sama, udah mulai kebentuk polanya. Ya.
mulai akumulasi, mulai terjadi sideways atau konsolidasi, ya. Jadi teman-teman nggak usah heran gitu loh, nggak usah heran, mungkin saja IHSG itu tarik ulur kayak begininya akan berlangsung sampai cukup panjang. Ya, Mei, Juni, Juli 4 bulan. Bahkan kalau kita memasukkan lagi faktor economic recovery dari coronavirus, mungkin ini akan mulai take off-nya setelah pemilu Amerika 4 November 2020. Karena ini momennya tepat gitu loh. Amerika getting election, harga minyak turun, kemudian juga pandemik terjadi gitu ya. Jadi ini semua faktor yang membuat bursa global dan bursa dunia sebagian itu cenderung untuk turun dan cenderung untuk salvo itu terjadi bersamaan. Ya, jadi periode ini justru bisa dilakukan oleh teman-teman yang mau investasi, bisa melakukan akumulasi, dan teman-teman yang mau trading itu bisa mendapatkan income dari gain jual beli saham. Ya, jadi mumpung work from home, tambah ilmu trading. Mumpung work from home, tambah ilmu, mulai belajar kapan melakukan akumulasi saham. Karena ini udah ke pattern gitu loh, ya. Jadi selama beberapa tahun itu memang periode April, Mei, Juni, Juli, Agustus itu kecenderungannya adalah untuk periode sideways. Ya, jadi teman-teman harusnya sih lebih tenang gitu ya, nggak harus misalkan, wah gue udah telat nih, nggak kebeli, ntar juga turun lagi. Beli lagi pas turun, akumulasi lagi, gitu ya. Nah, ini contoh nih ya, member ya, teman saya Ferry dari Solo ya, selama periode krisis ini justru dia cuan. Dia trading harian ya, teman saya ini udah bisa cover biaya asuransi untuk 2 orang selama 4 tahun. Bayangin, dia cerita di grup tuh. Heran katanya asuransi Lipo bayar 5 juta, 26 juta untuk 5 tahun buat suami istri. Sekarang dengan 1 bulan udah bisa bayar untuk 4 tahun. Jadi cuan saham itu bisa jadi income buat bayar tagihan, buat jalan-jalan, buat makan, seperti itu ya. Cuman teman-teman kalau mau kayak gini harus belajar gitu loh. Nggak bisa nggak belajar gitu. Terus ikutan Zoom hari ini besok jadi Superman di pasar modal ya enggak gitu loh. Ini member ini Ferry ini udah jadi teman saya udah sejak 2017 2016. Belajar terus dia, bahkan semua workshop yang sahamologi ini ikutan lagi buat recharge ilmu. Ya. Nah, ini juga bisa dijadikan cara untuk membuild up portfolio, ya. Nah, ini contoh kasus. Saya pun juga sama, setelah IHSG sentuh level 3911, secara pribadi saya juga udah mulai build up portfolio baru. Saya beli BRPT, saya beli PTRO, saya beli INGAP, saya beli CIMB Niaga. Dan Porto saat ini sudah tumbuh di atas benchmark IHSG yang minus 26%. Bahkan semua saham yang saya beli sudah di atas benchmark SBSN atau ORI. Yang hanya tumbuh ngasih kupon 6,5%. Bahkan BRPT udah tumbuh 42%. Di mana di harga closing kemarin sudah lebih tinggi dari harga pembelian rata-rata saya 696. Nah, tetapi saya belum brek duit saya semua di sini. Ini baru 20% dari rencana investasi saya saat krisis. 70% lagi masih ada. Untuk apa? Karena ini sampai Oktober, sampai September lah ya. Nanti pelan-pelan kalau turun saya beli lagi. Caranya pakai gimana? Saya pakai retracement. Ilmunya ada retracement, tapi retracement kayaknya udah penuh ya kelasnya si Satrio yang minggu depan udah penuh. Jadi ikutlah kelas retracement, itu nanti bisa tahu teman-teman kapan harus membeli saham-sahamnya baru pada saat terjadi retracement. Gitu ya. Nah, jadi yang tadi yang orang mau investasi, yang mau trading bisa trading karena konsolidasi marketnya, yang mau investasi juga sudah bisa memulai melakukan melakukan akumulasi pada saat dia menyentuh level-level support di bawahnya. Nah, ini yang harusnya teman-teman pahami. Gitu ya. Nah, ada yang perlu teman-teman pahami bahwa ini kesempatan. Yang mau trading, yang mau invest.
Gitu ya. Nah, ekonomi mengalami perubahan. Ekonomi mengalami disrupsi, ya. Nah, di Amerika ya, beberapa analis bilang ada 20 saham yang cocok untuk diperhatikan ketika terjadi coronavirus ekonomi. Ya. Apa 4 kriteria saham-saham yang cocok untuk untuk coronavirus ekonomi ini? Yang pertama adalah saham-saham yang disebut saham-saham self quarantine, ya. Pada saat orang di self quarantine, orang itu butuh hiburan, ya. Orang itu butuh kesibukan. Orang itu butuh activity yang tidak harus dilakukan di luar rumah. Apalagi sambil rebahan, ya. Nah, kalau di Amerika, saham-saham yang masuk kategori self quarantine ini menurut Forbes itu adalah kayak Netflix, kayak gaming, ya kayak Electronic Arts, kayak apa yang membuat Sony kayak gitu, itu self quarantine stock. Karena kenapa? Ketika pada periode karantina ini, itu orang butuh hiburan, butuh sesuatu. Makanya jangan heran, justru ketika coronavirus terjadi, ya, Netflix itu mencapai all time high bersama dengan Amazon. Nah, orang nanya, self quarantine stock di Indonesia apa? MNCN dan SCMA. Ya, pada saat orang karantina gini kan nggak ada kerjaan, pada nonton, ya, nonton TV, nonton ini, walaupun acara TV-nya mungkin rerun semua, tapi at least ada hiburan, ya. Yang kedua adalah kategori work from home economy, ya. Nah, apa work from home economy ini adalah kalau dulu misalnya kita uh, 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 belajar itu datang ke sekolah, dengan work from home economy ini, saham-saham yang terkait dengan telelearning, teleworking, kemudian aplikasi-aplikasi untuk komunikasi jarak jauh, itu bisa diuntungkan. Contohnya kalau di Amerika saham Zoom, ya itu termasuk kategori work from home economy. Kalau di kita mungkin udahlah, kita kan nggak ada tuh kayak gitu. Ya kita ambil layer infrastrukturnya aja. Telkom, Indosat, XL, Friend. Gitu ya. Yang itu cocok diperhatiin. Trafficnya ISAT kan sama XL pasti naik nih ketika periode Zoom gini, gitu ya. Sayang aja nih kalau misalkan work from home ekonomi, Ruang Guru itu listing di Bursa Efek, saya beli. Ya. Bukan karena yang punya adalah staf milenial presiden, bukan ya, tapi emang itu work from home ekonomi itu diuntungkan gitu loh. Berikutnya adalah healthcare. Healthcare ada dua kriteria. Healthcare provider, which is adalah rumah sakit, dan berikutnya adalah farmasi, ya. Farmasi itu baik distribusi farmasinya sendiri maupun perusahaan memproduksi obatnya sendiri. Makanya saya lihat mungkin KLBF, INAF, KF, SIDO, MIKA, HIL, SILO bisa diperhatiin. Ya. Dan yang terakhir adalah consumer good. Ya. ICBP, INDF, Unilever, HMSP, Gudang Garam, Mayora, Kino, itu bisa diperhatiin. Ya. Jadi kalau dibilang ada 20 saham yang mungkin akan terpengaruh oleh impact dari coronavirus ekonomi, ya ini 20 saham ini. Karena termasuk kriteria self quarantine, work from home economy, healthcare, dan juga consumer good. Ya. Nah, sektor apa sih yang paling cepat recover pasca krisis? Kalau belajar dari tahun 2008. Ya. Jadi ada 5 sektor yang recovery-nya lebih cepat. Dan ini mungkin bisa dijadikan perhatian teman-teman untuk investasi. Yang pertama adalah sektor basic industry, ya, kayak kimia, pulp and paper, itu relatively recover lumayan cepat. Jadi dia butuh waktu 50 minggu untuk mencapai bottom, 50 minggu lagi untuk recover ke level yang sama.
Lalu saham-saham consumer, dia butuh waktu 41 minggu untuk mencapai bottom, 32 minggu untuk recovery. Finance, itu butuh 55 minggu untuk capai bottom, recovery-nya 41 minggu. Dan miscellaneous industry itu butuh 41 minggu untuk mencapai bottom dan 40 minggu untuk mencapai recovery. Nah, dari 4 sektor ini, teman-teman cari saham-saham yang menjadi penggerak sektornya. Misalnya basic industry ada TPIA, kemudian TPIA, BRPT, INKP, Tekim, Cepin, Japfa, yang kayak gitu, SMGR, INTP. Jangan lihat yang bawah-bawah. Kalau consumer juga sama, Unilever, GGRM, seperti itu ya. Finance, BMRI, BBCA, yang bank-bank buku 4. Ya. Bank buku 4 tuh terbatas ya. Bank buku 4 tuh cuman BCA, BRI, Mandiri, BNI, kemudian ada 7. Bank Permata, Bank Danamon, kemudian Panin Bank, ada 8. Panin Bank, sama satu lagi adalah Bank Niaga. Fokus di situ. Jangan saham-saham yang bank-bank yang kayak BGTG, BBHI, janganlah. Ya. Gitu. Nah, jadi teman-teman tahu gitu ya. Nah, yang jadi catatan di sini ada 4 sektor yang lama recover. Infrastruktur, properti, dan trade. Itu paling lama recovery-nya, ya. Nah, kalau mining ini special case. Sampai sekarang mining belum kembali ke peak di tahun 2008. Kenapa? Karena mining ini waktu tahun 2008 digelembungkan oleh kelompok usaha Bakri. Waktu itu digelembungkannya pakai Bumi, pakai Dewa, sama Energi Mega Persada. Dan sampai sekarang saham-saham ini kan masih belum recover. Makanya tidak pernah capai ke level yang di sebelum peak tahun 2008. Tetapi teman-teman sudah bisa juga memperhatikan saham-saham mining sebagai saham-saham yang akan turning around kalau harga komoditasnya membaik. Kayak Elsa, Adaro, PTBA, itu teman-teman bisa lihat. Ya. Tapi memang selected stock ya, nggak semua gitu ya. Teman-teman lihat aja yang mungkin secara business impact-nya nggak terlalu banyak alami kontraksi atau ngalami penurunan banget gitu ya. Tetapi juga memang secara fundamentalnya bagus gitu ya. Jadi teman-teman fokus nanti ke sektor yang recovery ini adalah 4 ya, basic industry, consumer, finance, miscellaneous industry. Ya. Nah, tahun 2020, 2021 akan ada yang namanya new normal pasca COVID. Apa yang disebut new normal pasca COVID itu? Saya mengidentifikasi ada 5, ada 7 ya. Yang pertama, social and physical distancing itu akan menjadi sebuah norma baru. Misalnya jarak kita duduk, jarak kita ngantri gitu ya. Jumlah orang di dalam satu pesawat itu akan dibatasin. Dalam restoran ya, berapa jumlah seatnya akan dibatasin ya. Jadi this is gonna be a new normal. Teman-teman harus paham bahwa social and physical distancing bahkan menurut laporan dari Harvard itu akan terjadi sampai 2022. Jadi kebayang ya, restoran biasanya biasanya alami okupansi misalkan 100 tempat duduk gitu, mungkin akan berkurang. Ya, atau misalkan bisnis klub malam ya. Klub malam mungkin akan dibatasin gitu jumlah crowd-nya. Atau bisnis-bisnis misalnya yang menggather begitu banyak orang. Kayak misalnya bisnis-bisnis IO ya. Pertemuan itu akan jadi terbatas. Ya, jadi social and physical distancing become a new normal ya. Yang berikut adalah teleworking and teleeducation ya. Kita mungkin akan biasa nih dengan kegiatan-kegiatan kayak Zoom kayak sekarang, seperti akan terbiasa. Orang nggak akan nanya lagi, kapan om workshop offline gitu kan, ketemu rame-rame 20 orang, mungkin akan berkurang. Jadi it's gonna be a new habit gitu ya. Yang ketiga adalah less travel. People will less travel within 2 years from now. Ya. Lalu security and strict border control akan terjadi. Ya. Mulai ada
konsep untuk pembatasan pergerakan orang. Orang Indonesia mungkin akan lebih restrict kalau mau ke Singapura. Orang Cina mungkin akan restrict kalau misalkan pergi ke Eropa. Akan terjadi seperti itu. Dan masing-masing akan berusaha untuk tightening their border control. Yang keempat adalah relocation of industry. Ingat ya, relocation of industry akan terjadi. Ini udah diusulin sama Jepang. Supaya jangan sampai supply dari barang-barang elektronik dunia atau barang-barang konsumsi dunia itu tidak ada stagnasi ketika China itu mengalami masalah. Ya. Makanya dia memberikan insentif kalau ada pabrik-pabrik dari Jepang yang relokasi ke luar Cina. Sama kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kejadiannya adalah banyak pabrik relokasi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah karena UMR-nya lebih rendah. So, relocation of industry akan terjadi pasca COVID ini untuk apa? Untuk mengurangi beban resiko kalau misalnya the kind of pandemic happen again. Ya. Yang keenam adalah less non-essential product consume. Tadi ya, non-essential product itu misalkan yang tadinya ganti handphone setahun sekali mungkin akan berkurang karena faktor ekonomi. Yang tadinya orang misalnya let's say travel atau misalnya ganti TV, ganti ini akan berkurang. Orang akan fokus ke essential product. Ya, karena juga ini relatif karena ekonomi juga sulit, orang akan mengutamakan untuk yang esensial dulu. Ya. Nasi, beras, sayur, lauk pauk itu dulu yang jadi prioritas. Baju bagus sih enggak. Baju mewah sih mungkin enggak gitu loh. Dan yang terakhir adalah orang akan health conscious. Ya. Sekarang orang semua kemana-mana habis ini cuci tangan. Dulu nggak ada. Habis pegang-pegang goro-goro juga langsung makan aja. Sekarang semua bawa antis, semua jualan disinfektan gitu. Jadi health conscious akan tumbuh. So prepare, ada yang akan diuntungkan dan ada yang tidak diuntungkan. Ya. So social and physical distancing become a new normal, teleworking become a new normal, less travel become a new normal. Border control constriction akan jadi new normal, relocation industry akan new normal, less essential, non-essential product akan jadi new normal, dan orang akan health conscious. Nah, apa sih saham-saham yang akan terpengaruh kalau misalkan new normal ini terjadi? Yang pertama retailer akan terpengaruh. Ya, RALS, LPPF, MAPI, ERA, itu akan terpengaruh. Ya. Karena kan orang udah cari yang esensial. Yang non-esensial akhirnya bukan jadi prioritas. Ya. Yang berikut adalah transportation. Jasa marga, Gia, Bird, ASI, itu akan jadi masalah. Terutama contoh kayak ASI ya. ASI itu kan bisnisnya dia punya jalan tol, dia punya pabrik mobil gitu. Itu akan terpengaruh. Ya, karena less people travel, less people transporting from one point to another point, so it will affect. Hotel, wisata, dan restoran juga akan pengaruh. Tadi ya, ada restriction, physical distancing, dan lain-lain, itu orang pasti akan kurangi dine-in, ya, mengurangi dine-in, ya, ke Pizza Hut, ke Fast, ke Duck, Blitz, Starbucks, itu pasti akan happening. Ya. Kemudian construction juga akan jadi problem. Ya, kenapa? Bayangkan, infrastruktur kondisi sekarang adalah infrastruktur udah setengah jadi. Ada beberapa proyek mungkin udah mulai tenderin, ya. Tetapi ini juga akan mempengaruhi dari sisi budget, apakah masih akan terus di-push apa enggak. Ya. Makanya dalam kondisi sekarang, makanya kalau kita lihat ya teman-teman ya, properti itu relatively bergeraknya lebih lambat ketika nanti recovery. So, untuk investasi I don't recommend. Tapi kalau untuk trading, selama ini masih punya rentang trading yang bagus, teman-teman jual aja. Tapi jangan disimpan. Because we never know
when the new normal ini akan akan efek betul-betul ke laporan keuangan kamu nanti. Properti, CTRA, BSDE, SMRA, Pewon ya. SMRA dan Pewon akan efek banget. Recurring income-nya mereka akan efek banget karena kenapa? Kalau misalkan hotel, wisata, restoran udah mulai terjadi pembatasan, terus tutup ya, Ramayana udah mulai nggak ada di mall ini, itu pasti akan menghit mereka punya akan hit mereka punya income. Dan juga ketika orang akhirnya cenderung untuk less travel, orang pasti akan cari rumah atau tempat tinggal yang lebih dekat ke tempat kerjanya. Ya, jadi nggak ada lagi tuh misalnya nanti orang, oh rumah di Serpong, kerjanya di mana gitu, enggak gitu. Ya. Dan yang terakhir yang akan terpengaruh oleh new normal ini adalah banking. Ya. BCA, BNI, BRI, BMRI akan terpengaruh ya. Kenapa terpengaruh? Ya tadi masalah kita nggak ngomongin masalah kredit ya, nggak mau ngomong masalah NPL, itu udah umum pasti mereka akan catatin potensi kerugiannya. Tetapi apakah sistem banking yang baru itu bisa mengadopsi new normal tadi? Orang nggak perlu ke bank, orang nggak perlu ini, aplikasi e-bankingnya bagus, mobile bankingnya responsif, mobile bankingnya punya begitu banyak feature untuk buka akun, bla bla bla. Itu akan mempengaruh. Ya, jadi teman-teman, ketika kondisi ini terjadi, teman-teman harus melihat betul-betul how this new normal will affect the emittent atau affect the stock that you purchase. Ya, kalau buat trading sih nggak perlu terpengaruh new normal, yang perlu diperhatikan apakah rentang tradingnya cukup apa enggak buat dapet cuan 3-4 kayak Ferry tadi gitu loh. Ya, tapi it is a new normal that will affect the business. Ya. Kenapa ini menarik ya? Saya melihat this new normal is menarik ya. Fakta menarik sekarang orang sudah mulai berinvestasi di bad times. Di periode work from home. Ya. Saya di sini kan membantu MNC, membantu RHB dan lain-lain. Itu selama periode April, jumlah pembukaan rekening baru itu naik 4 kali lipat. Ya, naik 4 kali lipat. Ini menarik banget gitu loh. Pada saat orang misalnya bilang bahwa wah susah cari nasabah, ini justru di tempat kami justru naik 4 kali lipat. Yang kedua, dalam periode yang sama gitu ya, jumlah transaksi saham juga naik gitu loh. Karena orang akhirnya eager, di rumah aja gue trading. Di rumah aja gue transaksi. Dan ini bukan di Tetra doang, bukan di Sahamologi doang. Dalam laporan keuangannya kemarin, Goldman Sachs itu bilang bahwa dari seluruh lini bisnis yang mereka punya, yang bertumbuh di kuartal 1 2020 adalah a trading business, equity trading business. Ya. Jadi orang sebenarnya tahu ketika marketnya volatile seperti ini, mereka bilang, udah deh gue cari income di sini. Dan nomor 3 yang menurut saya ini fantastik banget ya. Dalam 2 pekan terakhir, ada 1.200 orang yang daftar untuk program edukasi saham yang 100 ribuan di Sahamologi itu. Padahal kalau misalnya kita mau buka ini pada saat periode lagi bullish, boro-boro mau ikut orang. Belajar aja nggak mau. Gitu. So, this is the interesting fact. Bahwa orang mulai mau belajar, orang mau buka rekening, orang mau mulai berinvestasi pada saat krisis. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan sekarang nih oleh teman-teman nih peserta malam hari ini? Yang pertama teman-teman rethink lagi, pikir lagi. Tujuan membeli instrumennya untuk apa? Untuk trading, untuk investasi, untuk sekedar punya-punyaan, atau apa? Yang berikut teman-teman harus relearn, belajar lagi. Kalau mau investasi ilmunya apa? Kalau mau trading ilmunya apa? Jangan sebentar pengen jadi trader, sebentar pengen jadi investor, duit cuma segitu-gitu aja, jangan. Ya. Dan yang ketiga, teman-teman mungkin saja harus restart. Mulai dari nol, kayak Pertamina.
Jangan terus, "Oh masih nggak bisa Om, saya Om." "Kenapa?" "Iya Om masih minus Om, di iPod saya minus banyak Om, gini gini gini." Lupain, kamu bisa kaya sekarang kalau kamu pilihnya benar. Yang udah busuk-busuk, yang udah kejadian dari zaman kamu dulu kena di saham gorengan, lupain. Kalau kamu serius sekarang, kamu bisa sukses. Dan buktinya udah ada. Gitu ya. Jadi 3 ini harus teman-teman punya. Ya, mindset ini teman-teman punya. Rethink, relearn, restart. Diajak mikir nggak mau, diajak belajar nggak mau, diajak riset nggak mau, ke laut aja. Nah, the time is now. Kenapa? Kita bisa mulai build up investment portfolio sekarang. Inilah saat yang tepat untuk menjadi kaya. Saat instrumen sudah mencapai harga-harga yang murah karena terkoreksi dan ada potensi income dari trading. Makanya saya kemarin bercanda sama teman-teman saya. Ini programnya Sahamologi Tetra bisa nggak masuk ke program Kartu Prakerja Jokowi? Saya bilang. Ini kan ngajarin orang dapat income. Iya kan? Ketimbang orang diajarin suruh bikin YouTube gitu kan, modalnya lebih banyak. Saham lo trading 5 juta per hari dari duit PHK siapa tahu bisa gitu loh. Asal asal punya skill dan knowledge-nya aja. Minimal nongkrong lah di grup Tetra Exchange gitu kan. Nah, ini yang harus teman-teman mulai, bahwa kita bisa mulai dari sekarang, kita bisa jadi kaya karena saham lagi murah. Jangan nanti ketika saham udah mahal, teman-teman baru mau mulai. Ingat ya, kalau kata-kata orang-orang itu kan, invest in bad time, sell in good time. Jangan dibalik. Buy in good time, sell in bad time. Itu cut loss namanya. Nah, kita lihat nih, ada banyak knowledge yang udah kita bikin. Bahkan saya bilang sama Satrio, bilang sama Project, bilang sama Mbak Dia, bilang sama semua mentor lain, saya nggak mau ketika dalam memberikan kelas ini pakai harga juta-jutaan. Harga mahal, ya, cepet 100.000 saya bilang. Minimal kalau orang mau belajar trading butuh 4 kelas, hanya paling maksimal 500.000. Nggak perlulah bayar 3 juta, 4 juta buat jadi super trader. Nggak usah lah, 100.000. Saya bilang mau belajar bandamorogi 100.000, baca bit over 100.000, cari saham-saham cuan buat trading 100.000, baca bisa retracement 100.000, udah gitu aja. Tapi juga jangan terus udah dikasih 100.000, nanyanya macem-macem. Om ada videonya nggak Om? Ada podcastnya nggak Om? Itu modalnya nggak ada lah buat kita bikin kayak begitu. Habis infrastruktur kita gitu ya. Nah, jadi ada 16 kelas yang bisa teman-teman ikutin. Dalamin ilmunya, ya. Jangan apa ya? Saya bilang jangan berusaha pelit soal ilmu. Nanti teman-teman lebih bagus belajar keluar duit buat belajar ketimbang keluar duit buat cut loss. Ya, itu penting banget nih, ya. Nah, buka rekeningnya juga mudah, ya. Full online, hanya perlu iktp, eKYC sekarang 1x24 jam jadi, ya. Setoran awal juga 1 juta perak. Dapat free aplikasi Tetra Exchange atau Tetra Saham yang baru. Kurang apa lagi gitu loh. Udah dikasih allowance dari sisi pembukaan rekeningnya mudah, syaratnya mudah, dikasih panduan juga. Kemudian ada kelas-kelas yang 100 ribuan juga, terus teman-teman masih nggak mau juga belajar. Saya pusing gitu loh. Ya, nah ini dilihat. Apa kesamaan dari 9 orang ini? Coba di chat, apa kesamaan dari 9 orang ini? Apa kesamaannya coba? Apa kesamaannya? Ya, kaya raya, punya bisnis, sugih gitu ya. Kesamaan orang ini adalah orang-orang ini kaya karena saham. Ya, kalau mereka punya duit, punya bisnis tapi nggak listing, sahamnya nggak diperdagangkan, mereka nggak pegang sahamnya, mereka nggak jadi orang kaya. Kita nggak tahu Warren Buffett itu kaya kalau bukan dari kepemilikan sahamnya di Berkshire Hathaway. Kita nggak tahu Sergey Brin itu kaya kalau bukan dari kepemilikan sahamnya di Google. Kita nggak tahu Mark Zuckerberg itu kaya kalau misalnya
kita nggak tahu harga saham Facebooknya naik atau tidak. Carlos Slim Helu dan lain-lain itu semua Ellison ya, itu kaya karena saham, karena valuasi sahamnya. Nah, ini kamu nih ya di tengah-tengah mereka. Kalau kamu belajar saham, tapi jangan terus kekayaannya sama kayak Warren Buffett ya, enggak lah ya. Kamu juga nggak akan bisa lah sama kayak Lo Keng Hong gitu loh ya. Yang penting apa? Yang penting you already have the instrument like all the riches do. All the riches have. Which is stock, which is saham. Ya, kita nggak usah lah nyari tahu ini Ellison punya pulau apa, pulaunya di harga berapa, nggak usah lah, kita hanya lihat dari sahamnya aja. Dia punya saham Oracle, harganya sekian. Reed Hastings, saham Netflixnya sekian. Teman-teman juga sama, saya punya om, kaya, dari saham apa? Dari saham Beck, saya punya 100 lot harga gocap, udah sama-sama kaya. Yang satu kaya beneran, yang satu kaya orang miskin gitu loh. Oke, itu teman-teman dari saya pemaparannya. Silakan kalau mau bertanya ya. Saya udah buka kesempatan untuk bertanya. Tanya emang nggak ada karena saya tadi habis ambil minum ya. Oke, ya sekarang selamat Pak Ferry. Emang the best deh. Wah, Ferry banyak penggemarnya ya. Kalau UNTR gimana? UNTR ini bisnisnya bisnis alat berat ya. Jadi hati-hati ya. Bisnisnya alat berat. Dia betting banget sama proyek-proyek BUMN ya. BUMN pemerintah kayak proyek-proyeknya Kota Baru, Ibu Kota Baru dan lain-lain ya. Tapi kita lihat secara ini aja dulu. Kita lihat secara finansial aja ya, UNTR ya. UNTR. Oke, ya. Saya mau sharing dulu screen-nya. Oke, kelihatan nggak screen-nya UNTR ya? Ini UNTR ya, UNTR ya. Jadi kita lihat ya UNTR ya. UNTR ini year to date udah turun 19% ya. Udah mulai ada sign of recovery dari sisi harga sekarang ya. Nah, kemudian UNTR itu dari sisi harga dia udah memang year to date minus 19%. Sekarang kita lihat key profile-nya dulu deh. Kita lihat Kita lihat dari sini ya. Kita lihat di sini bahwa UNTR itu 2019 sendiri dia EPS-nya turun banget ya. Dan ini jadi EPS terendahnya selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun ya. Jadi menurut saya sih EPS-nya justru naik ya. Saya salah tadi, saya ngeliat DPS tadi ya.
Jadi EPS-nya justru naik. Nah ini karena memang selama 2 tahun terakhir ini kan juga proyek-proyek konstruksi jalan ya proyek konstruksi jalan ya, BUMN jalan, semua jalan ya. Dari sisi book value juga sebenarnya di harganya harga ideal gitu sekarang ya 1,1. Nah sekarang tinggal kita lihat apakah dia misalnya secara teknikal itu memang masih menarik gitu, kita lihat ya. Kita lihat kalau UNTR ini kita lihat ya. Tapi isunya UNTR ini it really depends on the big project ya, big project. Kalau misalkan big projectnya dia nggak dapat yang bagus-bagus banget sih, mungkin recovery-nya akan sulit gitu ya. Nah, dalam time frame jangka pendek, Unilever itu kan UNTR itu kan sebenarnya udah kena target nih, ya, udah kena target di 18.850, nge-retrace sampai 15.45 gitu ya. Nah, mungkin kalau mau akumulasi di rentang antara 18.850 sampai 1.200. Harapannya apa? Harapannya dia bisa nge-retrace sampai di sini. Ya, nanti ke depannya ya. Bisa nge-retrace sampai ke 23.000. Ya, 23.000. Nah, jadi kalau mau UNTR mungkin secara jangka panjang mungkin kita belum bisa ngelihat karena impact dari proyek-proyek BUMN konstruksi ini apakah akan mempengaruhi pendapatannya apa enggak. Tapi kalau dari sisi jangka pendek sekarang gitu ya, rentang untuk mengakumulasi UNTR itu mungkin di level antara 12.000, kemudian 16.000 sampai 18.000 dengan target ke 23.000 ya. Oke ya, Om Luk data new normal itu saya bikin sendiri ya, bikin sendiri dari bacaan-bacaan saya di Bloomberg, CNBC, beberapa riset dari Sloan, MIT, dari Harvard dan lain-lain ya. Gitu. Tapi menurut saya ini sangat-sangat valid gitu ya, karena ini bukan jadi hanya isu di Indonesia aja, tapi juga sudah jadi isu di global. Masih nggak kebayang mengenai resesi September Oktober, apakah nyicilnya mulai dari sekarang sampai Oktober panjang dong ya? Ya iya dong gitu kan. Karena kalau namanya orang nyicil kan pelan-pelan ya. Jadi orang nyicil misalnya kayak gini ya, orang mau nyicil ya sekarang ya, UNTR ya, UNTR nyicilnya gimana ya gitu ya. Misalkan nyicilnya gini, nanti ilmunya belajar ya. Nanti saya ada kelas lagi teknik investasi ya, mungkin bulan Mei akan keluar ya. Mungkin gini, pada saat retracement itu bisa diakumulasi di area sini beli, kemudian di area sini ya, di area sini beli lagi. Nanti kalau dia breakout di sini beli lagi gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi mengikuti swing-swingnya. Nah untuk bisa teman-teman belajar seperti ini itu harus belajar Fibonacci retracement ya sama Satrio ya. Ya. Nanti belajar mencari saham under value-nya sama Project, belajar retracement-nya sama Satrio. Cari kelasnya tuh ya. Biar teman-teman bisa tahu titik-titik belinya di mana aja. Misalnya kayak tadi mau beli ASI gitu ya, ada yang bilang oh udah keburu beli ASI Om gitu kan ya. Nah, ini kayak ASI nih ya. ASI ini kan sebenarnya udah di area akumulasinya. Sekarang di area akumulasi bawah. Ya. Targetnya sampai ke berapa? Targetnya sampai ke 4.600, sampai ke 6.000. Tapi sampai ke 6.000 itu mentok dulu di sini. Ya, di 4.700. Kalau mau balik lagi sampai ke level harga 7.000 mungkin masih akan panjang perjuangannya gitu loh. Karena ini kan juga belum membentuk tren naik gitu ya. Jadi memang panjang gitu. Jadi kalau namanya akumulasi itu memang harus dilakukan di periode yang panjang, nyicil. Setelah itu take off. Makanya kan tadi saya bilang kayak saya beli BRPT, kemudian saya beli INKP, itu kan pada saat kondisi-kondisi kayak begini. Saya beli di sini sekarang sebagian, udah beli di harga sini ya. Sehingga saya punya harga rata-rata sekarang di sini. Saya punya harga rata-rata sekarang di sini kan. Saya punya harga rata-rata di sini sekarang. Nanti saya beli lagi. Kalau apa? Kalau dia sudah sampai ke level harga 745 lagi. Saya nggak mau beli di harga sekarang karena ini udah harga mentoknya gitu loh. Teman-teman harus belajar ya, belajar soal retracement. Ini penting banget yang buat invest, belajar retracement. Ya, sekuritas apa yang kerjasama sama Tetra? Itu ada MNC, ada RHB, ada Samuel, ada satu lagi Universal. Kalau yang mau online application itu pakai MNC sama RHB. Kalau yang mau pakai MacBook itu bukanya Samuel. Sekarang Samuel juga udah bisa online ya. Kalau yang pakai MacBook bukanya pakai Samuel sama RHB. Ya, semuanya sama-sama dapat 45 hari Tetra ya. Jadi nanti Enza Sundawan bisa kontak Anwar untuk buka rekeningnya ya.
Debt crisis mungkin terjadi nggak? Mungkin terjadi. Ini pasti terjadi. Ya pasti terjadi. Cuman kan sekarang udah diantisipasi dengan ada pemberian stimulus, gitu kan? Ada pemberian stimulus, kemudian ada lagi juga relaksasi. Harusnya sih sudah bisa diantisipasi, dan antisipasinya gimana? Itu dengan cara peningkatan cadangan kerugian, ya, atau non performing loan. Tinggal nanti dilihat bank mana yang prudent, bank mana yang nggak prudent, itu kan kelihatan, ya. Makanya kenapa kalau kondisi kayak sekarang justru bank-bank swasta itu lebih bagus, karena bank swasta itu lebih prudent dalam pemberian kredit. BCA itu ngasih kredit lebih susah ketimbang bank pemerintah, bank BUMN. Apalagi kalau misalkan untuk proyek-proyek gede gitu loh. Jadi teman-teman, kalau debt crisis ini terjadi, makanya kalau kita lihat kan sekarang tinggal seberapa bank pemerintah ini akan mencadangkan cadangan kerugiannya aja. Saya curiga ya, kalau kayak bank-bank kayak BMRI, BBNI juga kenapa lambat gerak sekarang, itu juga gara-gara itu. Dan BRI juga turun banyak, juga mungkin karena laporan keuangannya udah banyak yang tahu tuh, investor-investor asing yang gede, bahwa kemungkinan cadangan kerugiannya gede. Kita ambil ini ya, kita ambil contoh ya, di Amerika JP Morgan, Bank of America, kemudian Bank of America, JP Morgan, Citigroup, itu penurunan labanya minus 46% dari periode kuartal sebelumnya, dari tahun lalu gitu loh. Jadi anggap aja pukul rata ya. Jadi BNI, BCA, BRI itu labanya tergerus 46% dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2019. Ya itu terjadi bukan karena mereka udah rugi, bukan, tapi karena mereka mencatatkan kerugian yang akan mungkin terjadi. Ya, itu enaknya bank itu, ya. Pernah cuan berapa persen dalam waktu lama dan membeli saham apa? Nah, ini kalau cerita udah nggak mungkin. Kita jangan cerita saham yang udah lama, ya. Saya pernah cuan sampai berapa ratus persen itu dari saham Trump. Ya, teman-teman tahu tuh yang udah ikut grup dari lama ya. Sekarang sahamnya harganya 0. Jadi saya nggak bisa lagi menjadikan ini sebagai success story, nggak bisa. Teman-teman lihat aja sekarang, saya sudah punya BRPT, INKP, BNGA, sama PTRO aja. Itu aja dilihat dulu. Itu pasti gitu loh, ya. Jadi jangan percaya sama orang yang misalnya terus dia bilang, nasabah saya pernah untung dari saham Siap. Siapnya sekarang udah mau suspensi. Nasabah saya untung dari saham TMPI. TMPI aja udah delisting, jangan ya. Jadi kalau ada orang yang mau ngajarin bapak atau ibu terus mengambil contoh saham-saham gorengan kayak Siap, TMPI, kemudian itu kan banyak tuh ya yang jualan-jualan analisa-analisa gitu kan, ngambil contohnya saham-saham gorengan, janganlah. Teman-teman harus belajar dari kondisi yang sekarang aja, dilihat aja. Teman-teman bisa untung apa enggak? Itu Ferry untung bulan April ini. Hanya belajar sendiri. Sama saya belajar sama Tetra gitu ya. BRI bisa dibilang invest kategori short term enggak ya? Gitu kan. BBRI, janganlah saham-saham bank ini jangan dijadiin saham short term lah gitu ya. BBRI itu sebenarnya masih oke lah gitu ya, masih oke. Kalau misalkan mau ngejar target sekarang itu BBRI kan targetnya di angka 3.370. Jadi teman-teman kalau yang udah kebetulan nyangkut atau apa itu ya semoga bisa jual di 3.370 dalam waktu dekat ya. Kalau mau simpen jangka panjang boleh BBRI. Saya kenal direkturnya 2. Jadi ya saya percayalah mereka orang-orang berintegritas dan punya kemampuan untuk membawa BBRI maju ya. Lanjut ya. Bagaimana bertahan hold dalam jangka lama tidak buru-buru untuk menjual? Nah, ini ya. Saham itu kayak pohon. Ya. Pohon itu kalau udah berbuah, ya, buahnya ketika berbuah harus diambil. Namanya investasi itu adalah beli dan jual. Jadi jangan terus teman-teman berharap bahwa saham ini akan saya keep selama-lamanya seumur hidup gitu ya. Jangan gitu ya. Kita lihat ASI lah, kasus ASI lah, kasus ASI ya, teman-teman ya. Kita lihat kasus ASI ya. Teman-teman udah beli misalnya, let's say teman-teman beli di sini ya, di tahun 2011 gitu ya. Terus teman-teman nggak realisasikan pada saat dia di prime tahun 2017. Dia merosot terus. Jadi apa yang teman-teman beli di tahun 2011 itu udah nggak ada nilainya lagi tahun sekarang. Teman-teman dapat dividen memang, tapi udah nggak ada nilainya lagi. Turunnya sama, jadi 0. Makanya kalau di saham itu bohong kalau ada yang bilang bahwa
saham itu bisa mendatangkan keuntungan pada saat tidur. Pada saat tidur teman-teman harus lihat. Ini saham jangan-jangan udah sampai di puncaknya gitu. Saham ini udah di prime price-nya gitu loh. Justru harus dijual. Nanti pada saat harganya murah kayak koreksi sekarang, beli lagi. Jangan dibalik ya, jangan udah didiemin lagi ASI gitu kan. Beli tahun 2012, harga 6.000. Pada tahun 2017 harga 10.000, nggak dijual. Akhirnya bonyok lagi sekarang. Ingat ya, Pak siapa namanya? Pak Rudolf, jangan begitu ya. Karena ini adalah beli dan jual investasi itu, bukan beli dan simpan, bukan. Oke. Om, boleh prioritasin nggak urutan kelasnya? Yang pertama, kalau Anda mau investasi, ikutin kelas mencari saham under value, kemudian value dan bedain antara growth dan value investing, kemudian retracement ya. Nanti bisa tanya sama Anwar untuk bisa dibikinin, oh ini loh ikutnya ini. Sebenarnya udah ada di Instagram, udah ada paket-paketnya. Mungkin nanti ke depan saya akan bikinin paketnya gitu ya. Paket untuk jadi investor, paket untuk jadi trader, untuk jadi swing trader akan ada ya. Om, untuk melihat valuasi emiten gimana? Ini ikut kelasnya aja deh ya, karena nggak semua cocok ya. Nggak semua cocok. Kayak contoh sekarang, perbankan itu nggak boleh pakai DER, perbankan itu nggak boleh pakai IPS, ya. Nanti ada kriterianya. Belajar sama Project, kelasnya ada lagi ya, Erwin ya, nanti ada ya. Kalau newbie, zero experience, dari mana? Apa link untuk belajar membuka akun? Kalau buka akun, Mbak Rahma atau Pak Rahma itu itu bisa langsung ke Anwar ya. Untuk buka-buka link belajar saham ada di sahamologi.id. Kemudian kalau mau ikutan kelas di loket.com sahamologi. Ya. Kenapa hoki tidak masuk dalam kategori consumer good? Hoki baru menurut saya hoki itu bisnisnya hanya single. Jadi hanya beras aja. Menurut saya itu nggak menarik. Gitu ya. Dan yang namanya bisnis kayak contoh kayak Indofood kan dia punya varian produknya banyak. Kalau hoki itu hanya punya satu produk, beras saja. What happen kalau orang nggak sanggup makan, ya, lalu orang nggak ada yang beli beras. Orang semua makan ubi. Maka saham hoki nggak punya income. Gitu ya. Jadi ya sekarang orang masih makan beras, ketika orang makan roti, sari roti yang gede. Makanya saya nggak masukin juga sari roti, karena bisnis cuma roti doang. Ya, jadi kalau kita mau berpikir secara komprehensif, saham-saham yang kayak gini itu nggak menarik. Kita ngomong Unilever. Unilever itu walaupun masuk consumer good, tapi kategorinya adalah kategori untuk kosmetik. Unilever mungkin di produk-produk makanannya terpukul, tapi produk-produk kayak hand sanitizer itu dia bagus sekarang. Teman-teman baca deh laporan keuangannya PNG atau PNG kalau nggak salah kemarin ya, baru rilis ya. PNG itu bilang, bisnis kami itu bagus saat ini, khususnya di bisnis yang terkait dengan healthcare product. Kayak contoh misalnya hand sanitizer, disinfektan, dan lain-lain. Tapi bisnis kami yang terkait dengan bisnis Horeca atau hotel, restoran, kafe, kayak minuman, kemudian kayak ice cream, itu terpukul banget gitu loh. Nah, kebayang kalau hoki seperti itu, ketika orang nggak ada makan beras. Ya, saya aja makan nasi udah sehari 1 kali sekarang, udah nggak lagi 3 kali gitu loh. Pagi makan roti, siang makan nasi, malam sudah makan kentang. Gitu ya. Indikator bottom Indonesia, bad news-nya udah keluar belum? Belum. Santai ya, masih banyak berita buruknya Indonesia belum keluar ya. Gitu, jadi tunggu aja, tapi periodenya mungkin sampai Oktober ya. Apakah mungkin mengcombine strategi investing? Boleh ya, asalkan 2 akun, gampang ya. Buka 2 akun Mas Pandu ya. 1 akun buat trading, 1 akun buat investasi. Berapa saham yang dipegang untuk investasi? Maksimal 5 ya. Om Luk bahas konsep trading for living dong, kayak Om Satrio. Nanti ya, ada IG live aja kalau kayak gitu. Cerita-cerita IG live aja lebih gampang. Waktu yang diperlukan untuk mencapai bottom maksudnya apa? Dihitung dari all time high atau saat krisis muncul? Dari all time high terakhir sebelum krisisnya muncul. Greed when other is fear. Untuk saham-saham yang tadi dibahas, Om Luk seperti MAPI, saat itu gimana? Sekarang gini,
ketika kamu greed when other is fear, orang itu fear kalau secara psikologi doang. Tapi kalau fear-nya adalah karena apa ya? Karena projection economical value-nya akan jelek, itu pasti akan ini. Lo lihat sekarang, ya ini buat Andri ya. Lo lihat sekarang kondisi dari ketika Warren Buffett beli Delta Airlines. Dia kan optimis awalnya. Ya. Kemudian ketika dia melihat bahwa Delta Airlines ini harus di bail out, bisnis airline akan ada social distancing dan lain-lain, dia cut loss saham itu. Bukan sekedar dia jual ya, dia cut loss. Jadi kalau you sekarang mau beli GIA kayak gitu ya, greed when other is fear, itu you bunuh diri. Ya, apalagi kalau misalkan Andri sekarang masang foto profilnya Warren Buffett gitu loh ya. Warren Buffett aja away dari saham seperti itu, terus lu mau beli gitu kan. Lu udah melawan nabi lu gitu, ibarat kata dari investasi. Malam Pak, mau tanya saham INKP apakah untuk investasi? Ya untuk investasi ya. Gitu. Saat ini kalau masuk sudah terlambat, nanti belajar sama saya. Ya ada teknik investasi ala Bibo, itu bulan Mei ya. Om Luk mau tanya dong di BRPT alasannya apa kalau INKP karena book value ya. Saya BRPT saya percaya sama konglomerat masa lalu ya. Itu aja sih. Zaman Soeharto Prayogo Pangestu hidup, zaman SBY Prayogo Pangestu hidup. Masa di zaman Jokowi nggak hidup sih kayak gitu aja. Gampang ya. Itu alasannya sentimental. Jadi BRPT alasannya sentimental. Alasannya itu aja. Saya dulu waktu masih kecil, waktu masih SMA, saya pengen kerja di Chandra Asri. Gitu ya, saya percaya oh ini bisnis bakalan keren karena kebutuhan kimia itu dari oleochemical itu pasti akan tinggi sampai sekarang dan terbukti. Dan Prayogo Pangestu juga orang kaya gitu dan dia pemegang saham pengendali sampai 70%. Dia nggak akan mau lah saham itu akan anjlok lah. Makanya kalau beli saham, cari saham yang masih ada pengendali sahamnya ya. Saya ambil contoh ya. Nih, saya ambil contoh ini, BRPT kita lihat ya. BRPT. Lihat. Lihat di sini ya. Nih, lihat. Prayogo Pangestu as a person itu pegang saham ini 71%. Ya. Dan dia tercatat sebagai orang kaya di Indonesia nomor berapa lah menurut Forbes, saya nggak tahu gitu ya. Nah, artinya apa? Dia pasti akan all out lah untuk membuat sahamnya ini tetap punya value. Beda halnya dengan perusahaan-perusahaan kayak gini. Ya. Beda dengan saham kayak gini, ya. Pemegang sahamnya 90% publik. Ya, beda lagi dengan perusahaan kayak gini. Ya. Sekarang kalau misalkan hampir 99% pemegang sahamnya itu adalah publik, siapa yang akan menentukan jalan ceritanya perusahaan tersebut? Makanya kalau beli saham itu carilah yang masih ada pengendalinya. INKP ada pengendalinya Keluarga Wijaya. Kemudian Tekim masih ada pengendalinya. Gitu ya. Harus cari ada pengendalinya. Kalau nggak ada pengendalinya, saham itu nol pun akan jadi beban masyarakat gitu loh. Rentang waktu akumulasi sampai kapan? Nah ini jangan sampai kita membatasi dengan waktu ya. Yang kita batasi adalah ketika saham tersebut masih ada periode konsolidasi atau periode time frame konsolidasi kayak seperti ini ya. Misalnya kayak contoh ambil ASI lah ya, ambil contoh ASI tadi ya. Ambil contoh ASI misalnya. Nah seperti ini. Kalau ASI-nya masih bergerak di daerah-daerah sini sampai 4 bulan, ya udah terus aja. Mantul beli lagi, mantul beli lagi, mantul beli lagi seperti itu. Telkom fundamentalnya bagus nggak untuk jangka panjang? Nah sebenarnya kalau perusahaan-perusahaan kayak Telkom gini sih tetap bagus. Tadi kan itu termasuk dalam kategori work from home economy ya. Tinggal nanti cari yang timing yang tepat aja untuk belanjanya gitu kan. Sekarang kan dia konsolidasi di area 3.500 sampai 2.500. Jadi selama dia di area seperti ini ya beli aja dulu gitu loh untuk jangka panjang. Pokoknya selama dia nggak di bawah 2450 ya teman-teman keep buying aja gitu ya. Nah, 1-3 tahun pertama laporan keuangan emiten akan terdampak krisis. Berapa lama waktu target profit yang ideal? Nah ini nanti belajar ya, belajar di ilmunya di Project ya untuk
pada saat kita membedakan antara value investing dan growth investing, gitu ya. Jadi selama valuasinya masih murah, keep buying. Selama valuasinya sudah di atas dan sudah mencapai level, misalnya kita sebut ada bandnya ya, bandnya PE, bandnya PBV, itu teman-teman jual. Jadi jangan diikutin berapa lama. Kita bukan Tuhan. Kita nggak bisa menentukan waktunya. Siapa tahu setelah 1 tahun saham itu mencapai puncak kalau harus kita jual gitu loh. Jadi jangan tanya berapa lamanya. Tapi kalau saham ini sudah capai ke level harga tertentu, itulah saatnya dijual. Itu aja udah. Jadi jangan dibalik ya, kita bukan Tuhan ya. Kita bisa nentuin, oh waktu anak ini lahir 9 bulan. Enggak kayak gitu. Yang penting pada saat matriksnya sudah ketemu, ya, matriksnya sudah ketemu, misalkan, oh perusahaan ini biasanya bergerak di level harga book value PBV 1,5, sekarang di 0,3, saya beli. Nah, ketika dia nanti sampai di PBV-nya harga berapa? 1,5, ya jual aja. Gitu loh. Itu ideal. Jadi jangan ditunggu waktunya, karena bisa aja sampai duluan atau sampai belakangan. Pertanyaan, sebaiknya berapa persen alokasi dana yang investasi untuk trading? Kalau punya duit, gini, kalau yang namanya investasi itu kan bisa lamsam, bisa parsial ya. Tapi kalau trading itu dananya tetap, ya. Kayak Satrio itu kalau nggak salah tradingannya 200 juta. Dia tetap, kayak kita modal dagang gitu loh. Jadi teman-teman jangan dialokasiin, misalkan, oh saya punya uang sekian, yang ini buat berapa persen buat investasi, berapa persen untuk trading, jangan. Yang namanya dagang, teman-teman ngomong sama diri sendiri, saya mau dagang modal berapa? Modal 50 juta, modal 100 juta, modal 1M. Berapa? Gitu. Jangan dibanding-bandingin. Justru trading itu nilainya tetap, investasi nilainya bertambah. Ya. Jadi seperti itu ya. Ya. Untuk investasi berapa jagoan? Saya cuma punya 5. Apakah harus lintas sektor? Nggak usah. Gitu ya. Karena gini, tadi ya, ada 4 sektor yang naik lebih cepat ya. Consumer, finance, basic industry, miscellaneous industry. Cari aja championnya dari satu-satu, itu udah cukup. Ya, nggak usah misalkan dari 9 sektor satu-satu harus ada, atau ada 2, ada 3, nggak usah. Ya, yang gampang aja, cari aja tadi 4 sektor naik lebih cepat. Finance, miscellaneous industry, basic industry, sama satu lagi adalah consumer. Udah, pilih jagoannya aja, cari matriksnya mau pakai apa, mau pakai valuasi, mau pakai growth investing, mau pakai apa, seperti itu. Ya, karena akhirnya teman-teman akan tahu sendiri yang mau jadi champion teman-teman apa. Tapi jangan juga nanti ketika championnya salah gitu atau kalah gitu ya, teman-teman menyesal. Itu udah biasa gitu loh. Kayak kemarin ada cerita siapa tuh, Putri atau siapa, dia bilang, saya punya watchlist kemarin, ada tower ini era segala macem. Yang gue beli ini sama ini, tower nggak gue beli, yang naik malah tower. Nah itu nasib kalau kayak begitu. Ya. UNVR dalam sekarang, kalau saya sih Unilever sih, saya ngelihat kalau sekarang sih udah nggak oke ya. Unilever udah nggak oke untuk sekarang gitu ya, karena juga secara kondisinya masih sideways gitu ya. Tuh ya, udah kena targetnya ya. Jadi tunggulah turun lagi Unilever ya. Jangan buru-buru ya. Rawi belajar Fibonacci ya, nanti sama Satrio ya, biar tahu saham itu oke apa enggak ya. Tekim prospeknya bagus ya, gampang kan. Cuman kalau disuruh pilih Tekim sama INKP, saya pilih INKP ya, karena secara valuation lebih bagus ya. Kebanyakan orang ingin invest Om tanpa melihat teknikalnya. Acuan mendasar untuk beli saham apa aja Om di masa sekarang. Nanti ya ikut kelasnya aja ya, teknik investasi bareng saya ya. Beli lagi investasi, saya kira average down, average up investasi juga ada, lalu nyicil, misalkan 10% awal, lalu selanjutnya gimana. Nanti belajar di teknik investasi ala Bibo ya. Pak, konsiderasi IHSG sekarang di rentang berapa ya? 3911 sampai 4453 ya. Kelas Fibonacci retracement kapan lagi ada? Lihat di loket, nanti ke kontak Anwar ya, biar tahu ya. Fibo tracing di MACD chart sekuritas janganlah. Anda kalau mau pakai Fibo jangan pakai sekuritas lah. Anda pakai investing atau pakai RTI lah biar gampang ya. Kalau udah punya duit pakai AMI broker gitu ya.
Unilever banyak pesaing dan sahamnya apakah masih menjanjikan? Saya sih nggak terlalu eager sama Unilever ya. Jadi kalau orang membangga-banggakan Unilever, saya sih enggak. Unilever yang udah nggak bisa berkembang lagi gitu loh. Unilever baru bisa berkembang kalau penduduk Indonesia makin banyak gitu aja. Saya berharap sih KB lebih sukses gitu ketimbang penambahan penduduk. Kapan bisa full power investasi tahun ini? Ya jangan bilang kapan, nanti Anda telat. Mending dicicil dari sekarang sampai Oktober ya. Prospek HMSP gimana? Kalau ngomong prospek, saham-saham seperti ini sangat tergantung sama pemerintah ya. Jadi teman-teman harus betul-betul watch closely kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap sektor rokok ya. Rokok ini kan kayak anak angsa bertelur emas, mau disembelih nggak enak, kalau nggak disembelih ditekan sama itu tuh social justice worker atau oleh NGO gitu ya, sama orang-orang kesehatan. Kalau saya sih terus terang HMSP nggak cocok buat investasi, lebih cocok untuk tradingan aja gitu loh ya. Ya, nih sekarang udah kena targetnya kan, makanya dia turun gitu kan. Udah kena target ini kan, udah turun. Sekarang nanti tunggu lagi di harga sekitar 1.500-an lagi ke 1.800. Jadi kalau untuk investasi janganlah, hindari membeli saham HMSP untuk investasi. Anda menciptakan pembunuh ya. Portfolioku isinya BBRI, Telkom, Medco, tujuannya untuk invest. Kondisi kayak sekarang mana yang diutamakan untuk di top up, ya. Semua masih bagus buat di top up. Yang perlu diketahui adalah kapan harus men-top up dan berapa jumlah top up-nya. Nah, itu belajar nanti di kelasnya Bibo ya. Om Luk, kapan waktunya untuk menjual investasi, memanen buah seperti PRB? Nah, itu tadi ketika book value-nya sudah mencapai book value yang di ini. Nanti di aplikasi Tetra, Project akan bikinkan ada kriteria tertentu bahwa sebuah saham itu sudah ideal untuk dijual dari sisi valuasi ya. Ya, boleh pakai harga teknikal, tapi ya kalau mau investasi lihatlah dari kita sebut ada PE band atau PBV band ya. Nanti kita akan kasih ilmunya gimana ya. Pak, kalau saham seperti ERA apakah akan naik setelah aturan IMEI? Nah, ini saham-saham termasuk saham gorengan ya ERA ya. Jadi saham ini bergerak bukan karena sentimen fundamental, tapi bergerak karena cerita. Ya, selama ceritanya masih bisa digoreng, teman-teman tradingin. Kalau ceritanya udah nggak bisa digoreng, teman-teman jual. Ya, sekarang digoreng karena berita email 18 April, digoreng lagi karena berita iPhone SE, ya mau launching harga $300, ya. Tapi teman-teman lihat, ini benar-benar akan merubah fundamentalnya apa enggak gitu loh, ya. Karena kalau nggak merubah fundamentalnya, saham ini tetap aja saham yang digoreng karena berita, karena fundamentalnya juga nggak berubah. Seandainya market sudah bullish, cara exit jualannya sebaiknya gimana? Kalau Pak Luhut ini boleh tahu exitnya seperti apa? Minimal saya jual BRPT 1.500, itu aja. Minimal ya. Kapan 1.500 saya nggak tahu ya. Om, menentukan titik jual di PBV sekian ternyata sebelum sampai tersebut turun jauh ketika PBV kita beli. Untuk menghindari tersebut gimana? Ya ini namanya nasib ya. Itu namanya nasib ya. Ingat, resiko kita yang kelola ya, rezeki diatur oleh Tuhan. Ya, jadi teman-teman nggak bisa nolak kuasa Tuhan. Kita boleh set target PBV, target PE, target itu segala macam. Tapi kalau misalkan Tuhan menentukan rezeki kita cuma sampai di PBV sekian atau di price sekian, ya itu jadi rezeki kita, disyukuri gitu ya. Misalnya contoh kasus, saya targetin BRPT 1.500, 1.400 udah turun lagi. Ya udah rezeki saya dari 600 sampai 1.300 gitu aja udah. Masih bersyukur karena ingat, kriteria investasi itu yang pertama adalah tidak rugi. Yang kedua bertumbuh di atas inflasi. Yang ketiga bertumbuh di atas income, fixed income. Dan yang keempat bertumbuh di atas IHSG. Udah. Kalau misalkan nggak sesuai dengan target, itu bukan rezeki. Gitu. Tapi teman-teman udah menang di 4 kriteria, teman-teman udah menang gitu loh. Ke depan, kelas-kelasnya ke depan masih ada di Shopee, cari aja ya. Atau paling gampang cari di Gotix, atau cari di loket.com. BBRI masuk sekarang atau tunggu 2.400 Om? Terserah kalau gitu ya. Kalau saya tunggu harga terbaik ya. Oke teman-teman, saya rasa sudah cukup. Banyak pertanyaan sudah terjawab sampai 40-an lebih malam hari ini ya. Nanti teman-teman bisa ngobrol-ngobrol lagi di grup aja sama Satrio sama Project ya. Untuk lanjutan dari diskusi kita. Materi tidak saya sharing ya, tidak saya berikan dalam bentuk soft copy ya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat aja di video
kalau misalnya sudah kita upload ke YouTube channel kita. Jadi tolong ya di-subscribe YouTube channel kita di Sahamologi TV. Nanti teman-teman bisa belajar banyak dari situ. Oke? Selamat malam buat semua teman-teman. Terima kasih. Semoga bermanfaat ilmunya. Dan yang tadi mau follow up buka rekening, kemudian belajar, kemudian melanjutkan perpanjangan tetra, langsung aja dikontak kepada Anwar, Putra maupun Fitri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.